Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah mabad. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah Hamzah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Insyaallah pada video kali ini saya akan melanjutkan hafalan hadis saya dari hadis ke-24 sampai 32. Namun sebelumnya saya harus memperlihatkan kartu tanda mahasiswa saya. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-24 tentang larangan berbuat zalim. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجناكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dari apa yang diriwayatkan Rabbi Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, aku mengharamkan berbuat zalim atas diriku. Maka aku menjadikan haram di antara kalian, maka janganlah berbuat zalim. Wahai hambaku, kalian semua sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk. Maka hendaklah kalian meminta petunjuk, pasti akan aku beri petunjuk. Wahai hambaku, kalian semua lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka hendaklah kalian meminta makan kepadaku, aku akan memberi makan kalian. Wahai hambaku, kalian semua telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka hendaklah kalian meminta pakaian, pasti aku akan memberi pakaian kalian. Wahai hambaku, kalian semua melakukan kesalahan di waktu siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semua, maka minta ampunlah kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Wahai hambaku, kalian semua tidak dapat memberikan kemudaratan kepadaku dan tidak dapat pula memberi kemanfaatan kepadaku. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir, baik dari golongan manusia maupun jin, bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka itu tidak dapat menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir, baik dari golongan manusia maupun jin, berhati jahat seperti orang yang paling terjahat di antara kalian, maka itu tidak dapat mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir, baik dari golongan manusia maupun jin, berada pada bumi yang satu, lalu mereka meminta kepadaku dan aku memberikan setiap permintaannya, maka hal itu tidak dapat mengurangi sedikit pun dari apa yang ada padaku, kecuali sebagaimana air yang terambil dari sebatan jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Wahai hambaku, sesungguhnya itu semua adalah amal perbuatanmu dan aku catat untukmu, kemudian kami akan membalasnya. Maka barang siapa yang mendapat kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mendapat daripada selainnya, maka janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-25 tentang sedekah tidak hanya dengan harta. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidon anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlu dusur bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah
wa kulli tahlilatin sadaqah wa amru bima'rufin sadaqah wa nahyu an munkarin sadaqah wa bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'a fi harami akana lahu fiha ajrun? Fakadzalika idza wada'a fil halali kana lahu. Ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'a fi harami akana lahu fiha wizrun? Fakadzalika idza wada'a fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata bahwa ada beberapa orang sahabat yang berkata kepada Nabi SAW bahwa orang-orang kaya bahwa ya Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala. Mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami sholat, dan mereka melaksanakan puasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu bagimu untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah. Menyeru pada kebaikan adalah sedekah, mencegah pada kemungkaran adalah sedekah, dan pada persetubuhan dari salah seorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka berkata, ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang menyalurkan syahwatnya akan mendapat pahala? Nabi bersabda, bagaimana pendapatmu jika seseorang menyalurkan syahwatnya pada yang haram, bukankah ia akan mendapat dosa? Begitu pula sebaliknya, bila ia menyalurkan syahwatnya pada yang halal, maka hal itu adalah pahala baginya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadis ke-26 tentang amalan yang sederajat dengan sedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatu kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatu kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu ta'dilu baina itsnaini sadaqah wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah wa tumitul adza anit tariqi sadaqah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian badan manusia wajib disedekahi setiap hari selama matahari terbit. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah, dan engkau menolong seseorang untuk menaiki kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kata-kata baik adalah sedekah, dan setiap langkah yang engkau ayunkan untuk mendatangi sholat adalah sedekah, dan menyingkirkan rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-27 tentang kebaikan dan dosa. Ani Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ay yatali alaihi nas. Rawahu Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu anil birri qultu na'am qala istafti qalbak albirru ma tama'annat ilaihi an-nafsu wa tama'annat ilaihi al-qalbu wal ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi sudur wa in aftaka an-nas wa aftauka. Hadis hasan rawainahu fi musnadai al-imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnad hasan. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah segala hal yang mengusik jiwa dan kamu tidak suka bila ada orang lain yang mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu berkata, aku datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, apakah kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan? Aku menjawab, benar ya Rasulullah. Beliau bersabda, mintalah fatwa kepada dirimu sendiri. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat tenang jiwa dan hatimu, sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengusik jiwa dan meragukan hati, sekalipun manusia memfatwakan bahwa hal itu dibolehkan bagimu. Hadis ini hasan, yang diriwayatkan dari dua kitab musnad oleh yang ditulis oleh dua Imam Ahmad bin Hambal dan Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Hadis ke-28 tentang kewajiban mengikuti sunnah. An Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallama mau'izatan wajlat minhal qulubu wa zarafat minhal uyunu faqala ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi'in fa'ausina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sami' wat-ta'ati wa in ta'ammaru alaikum abadun fa innahu man ya'is fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajizi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Dari Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberi nasihat kepada kami dengan satu nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Kemudian kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan nasihat ini adalah nasihat yang terakhir, maka berilah kami wasiat. Rasulullah bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah yang Maha Tinggi dan Mulia, serta tetap mendengar dan taat, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Sesungguhnya orang-orang yang masih hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak, maka berpegang teguhlah pada sunnah-sunnahku dan perjalanan sunnah khulafaur rasyidin yang telah diberi petunjuk. Dan berpeganglah kepada sunnah-sunnah itu dengan kuat dan jauhilah perbuatan urusan-urusan yang diadakan karena segala bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis ke-29 tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga. Amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudakhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Qala qad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun ala ma yassarahu Allah ta'ala alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita thumma qala ala adulluka ala abwabil khairi as-sawmu junnatu was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wa salatu rajuli fi jawfil laili thumma la tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi qultu bala ya Rasulullah qala ra'sul amri al-islamu wa 'amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullihi qultu bala ya Rasulullah fa akhadha bilisanihi wa qala kuffu alayka hadha.
Qultu ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhiduna bima natakallamu bihi. Qala qala sakilatska ummuka. Sakilatska ummuka. Sakilatska ummuka. وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Rawahu Tirmizi. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Nabi Rasulullah SAW telah memberi nasihat kepada kami yang dengan satu nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan nasihat ini adalah nasihat yang terakhir, maka berilah kami wasiat. Rasulullah SAW bersabda, aku memberi kalian wasiat agar tetap bertakwa kepada Allah yang maha mulia dan maha tinggi, agar tetap bertakwa kepada Allah Ta'ala atasnya, dan hendaklah engkau beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan sesuatu dengannya. Mengerjakan sholat, melaksanakan puasa, berpuasa pada bulan Ramadan, dan melakukan ibadah haji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, inginkah engkau kuberitahukan tentang pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan demikian juga sholat seseorang di tengah malam. Kemudian beliau membaca tatajafa junubuhum anil madaji'i sampai yamalun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sedangkan mereka berdoa kepada Allah sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Kemudian beliau bersabda, inginkah engkau kuberitahukan tentang pokok urusan, tiangnya dan puncaknya? Aku menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau bersabda, pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, inginkah engkau kuberitahukan kunci semua perkara itu? Aku menjawab, mau ya Rasulullah. Maka beliau memegang lidahnya lalu bersabda, jagalah ini. Aku berkata, ya Rasulullah, apakah kami akan disiksa atas apa karena apa yang telah kami ucapkan? Beliau bersabda, bukankah tidak ada yang menelungkupkan wajah manusia atau hidung-hidung mereka ke dalam neraka, melainkan buah dari ucapannya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ke-30 tentang hak-hak Allah. An Abi Sa'labah al-Khushaini Jursum bani Nashir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhasu anha. Rawahu Daruqutni wa ghayruhu. Dari Abu Sa'labah al-Khushaini Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah
Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah engkau meninggalkannya. Dan Allah telah menentukan batasan-batasan, maka janganlah engkau menerjangnya. Dan Allah telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah engkau melanggarnya. Dan Allah telah mendiamkan suatu perkara sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah engkau mencari-carinya. Hadis riwayat Daraqutni dan lainnya. Hadis ke-31 tentang zuhud. An Abi Abbas Sahal bin Sa'di radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dulluni ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas faqala idhhad fi dunya yuhibbuka Allah wa dhhab fima inda nas yuhibbukan nas. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata bahwa pernah ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang amalan, jika aku melakukannya aku akan dicintai Allah dan manusia. Maka Nabi bersabda, zuhudlah engkau terhadap dunia, maka niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya. Hadis ke-32. An Abi Sa'idin Sa'di bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan. Dari Abu Sa'id bin Sa'di bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau membahayakan dan saling membahayakan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Daraqutni dan selainnya dengan bersanad. Jadi sekian dari hafalan hadis saya untuk hari ini. Terima kasih atas sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.